warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng Bu Andra dari Platinum Auto Workshop. Hari ini kita akan bikin video restorasi sekaligus modifikasi ringan. Karena mobil ini mobil tua, jadi modifikasinya nggak mungkin terlalu yang berlebihan atau gimana. Nah, apa mobilnya dan bagaimana kondisi awal dari mobil ini dan kita akan melakukan pengerjaan apa? Karena terbilang mobil ini udah tua ya, udah tua banget dan harganya mungkin udah di bawah rata-rata. Tapi karena mobil ini sangat bersejarah bagi ownernya, dia pengen mobil ini direstorasi kembali, diperbaharui kembali, jadi pengerjaannya bakal bener-bener total banget. Kalau dilihat dari harga mobil dengan harga restorasinya mungkin nggak akan ketemu. Oke, kalian ikuti terus video ini sampai selesai. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe dulu, di like, komen, dan di share teman-teman kalian. Dan jangan lupa untuk menyalakan tombol loncengnya. Stay tune. Mobil yang akan kita restorasi kali ini mobil yang cukup laku pada zamannya dan sampai sekarang mobil ini masih banyak diminati, yaitu Toyota Kijang Grand. Ini mobil tahun 94. Seperti inilah kondisinya yang akan kita restorasi. Mungkin teman-teman ngelihat ya mobil ini udah parah banget atau kayak gimana. Kalau mungkin dibilang kau mendingan di mobil. Tapi seperti gue bilang tadi, mobil ini sangat bersejarah bagi ownernya dan dia sangat sayang dan sangat berjasa dengan mobil ini. Jadi mobil ini akan diperbaharui, diperbaiki. Jadi nggak mikir lagi biayanya seberapa, dan ownernya juga pengen bener-bener totalitas banget. Ini gila banget. Ini bakal diangkat bodinya, dipisahkan dengan sasisnya. Jadi bakal dicat semua pada bagian bawah. Mesinnya juga diturunin, nanti interiornya juga bakalan dibongkar, diperbaharui lagi. Bener-bener gila banget, totalitas banget. Mungkin teman-teman tahu ya harga mobil Kijang ini standarnya seperti ini berapa, tapi dengan nilai restorasinya seperti ini menurut gue oke banget. Karena kemarin gue udah coba ngobrol ya sama ownernya, kalau untuk restorasi nggak usah nanggung-nanggung, bener-bener totalitas banget. Dan sambutan dari ownernya luar biasa banget. Beliau juga support ya, seperti gue saranin harus ganti kaca, ganti lampu-lampu, karet-karet semua ganti. Jadi mobil ini memang bener-bener kita bikin, insya Allah bakal jadi seperti baru. Nah, mungkin kita akan review sedikit ya kondisi awal dari mobil ini yang seperti kalian lihat. Ini catnya sudah mulai kusam, bodinya udah nggak kempling, udah burem-burem semua. Ini di pada bagian tangganya juga udah kusam, plastik fendernya juga sudah mulai kusam. Terus bodinya juga bakalan kita setel seperti kalian lihat. Ini udah mulai nggak presisi ya, di sini agak naik, di sininya agak turun. Kemudian yang paling parah ini di bagian atapnya. Ayo Sep, kita maju sini Sep. Di bagian atap ini sudah mulai pada keropos ya. Tulang-tulangannya ini udah mulai keropos di bagian sini nih. Tuh udah kelihatan, nanti gue bakal zoom di bagian sini. Terus di bagian atasnya coba gue naik. Nah, ini kayaknya mobil taruhnya itu memang di luar aja ya, tanpa ada garasinya. Jadi ya seperti ini, udah kena panas, kena hujan, embun segala macam. Jadi ya seperti inilah kondisinya. Nah, ini belum kita bongkar. Mungkin di bagian bawah-bawah, di dalam ini udah mulai kelihatan nih, udah mulai karatan. Tuh, mulai karatan. Nanti kita bakal kerok lagi. Bagian yang perlu kita las, itu kita las ulang dulu semua. Nanti tahap-tahap pengerjaannya seperti itu. Nah, di bagian lampu sini juga nih, dia ada pasang kayak apa sih ini, tanduk-tanduk begini. Dan nanti seperti kemarin gue bilang, ini nggak usah dipakai lagi. Terus di bagian lampunya udah mulai kuning. Sebelah sini yang parah banget kuningnya nih. Kayaknya udah pernah ganti sebelah, ini nggak asli, jadi makanya agak beda ya kuningnya. Nah, fender ini juga ada pada mangap-mangap nih. Tuh. Oke. Juga ini pintunya kalau dibuka agak bunyi-bunyi gitu. Tuh. Kalian bisa, mudah-mudahan kedengeran ya. Tuh. Lumayan banyak nih PR ini yang bakalan kita rapiin tuh. Namanya mobil udah tahun 94 sampai sekarang, berarti udah berapa tuh? Berapa tahun sih? 94 ke 2024. Ayo mikir lu. 20 tahun ya? Bener nggak sih? 20 tahun. 20 tahun. 20 atau 30? Ayo, matematika lu kena. 20, oke. 20 tahun. Nah, di bagian sini, Sep. Di bagian ini gue rasa nih yang paling rentan banget untuk Kijang. Di bagian dekat sopir ini lantainya rata-rata udah pada keropos ya. Karena lebih sering kan digunakan di sini karena kaki basah, segala macem. Jadi rebes ke bawah. Kemudian di talang-talang air ini sama. Bagian belakang juga nih. Ini lebih parah nih. Ini udah pada keropos, karatan semua. Mungkin teman-teman bisa lihat ya, nanti kita akan ganti semua. Jadi kalau untuk ngegantinya itu misalnya kroposnya segini, jangan potongnya segini, terus di sini tambal lagi, jadi kebanyakan tambal itu yang bikin mobil nggak tahan dalam daya tahannya untuk karatan kembali. Jadi sambungan las itu kalau bisa ini nih panjang, ya udah kita potong di sini, ganti full. Kalau dari basic bodinya sih
masih kaleng ini ya, nggak terlalu apa teman, karena mobil ini mungkin seperti gue bilang tadi nggak di dalam garasi, dijemur-jemur aja di luar segala macam, jadi ya pada busuk-busuk begini. Menurut kalian nih bakal keren nggak nih mobil, bisa jadi nggak nih dengan hasil pengerjaan kita segala macam? Gimana nih menurut teman-teman, bakal jadi bagus lagi atau enggak ya kan? Kalau gue seneng sih mobil-mobil kayak gini ya. Mobil lama kalau menurut gue, kalau kita bisa bikin dia itu lebih bagus, lebih hasilnya lebih keren, di jalan orang pasti ngelirik. Tapi kalau mobil tahun-tahun tinggi, mobil yang terbaru sekarang dia bagus, lahirnya juga udah bagus kan. Tapi ini seninya beda nih, tantangannya beda. Nah di bagian belakangnya ini selain itunya keropos, ininya juga udah dilem-lem begini. Dikasih lakban ya kan, yang penting nempel. Ya maklum lah, mobilnya mungkin nggak keurus, emblem Nusanya masih ada, emblem Kijangnya juga masih ada. Atau teman-teman ada saran, ide apa gitu buat mobil Kijang ini? Kalau menurut gue sih ya itu tadi, kalau modifikasinya nggak usah terlalu yang lebay-lebay banget, jadi kesan orisinilnya masih kelihatan, tapi yang nggak orisinil banget. Istilahnya jadi race mode, restorasi modifikasi. Coba gue lihat di sini, wadidaw nih. Ini juga udah pada busuk-busuk tuh. Gila. PR sini ya, PR banget. Tapi nggak apa-apa, gue seneng ngerjain mobil seperti ini. Kalau bisa hasilnya bagus itu kepuasan luar biasa. Kalau kita udah puas, apalagi customer. Nah, ini pintunya juga nih, Sep. Gila. Copot. Lepas. Tuh, udah pada busuk semua. Ini pada lantai-lantainya nanti kita bongkar, gue yakin pasti banyak keropos-keroposan nih sini. Tuh, karpetnya juga udah mulai lapuk nih, Sep. Tuh, udah copot aja deh. Nah, ini di bagian interiornya, dashboardnya juga udah mulai buluk, ya seperti gue bilang tadi karena umur ya, panel-panelnya juga udah mulai patah. Ini di bagian dashboard ini mungkin nanti kita akan restorasi ulang juga, kita lakukan pengecatan. Tadi catnya ini memang khusus buat plastik dan khusus buat yang ini apa, jadi kulit-kulit jeruknya masih tetap kelihatan. Kalau kita pakai bahan catnya yang cat yang biasa, kadang-kadang kan mungkin teman-teman ada nih ngecat dashboard, tapi habis itu dia mengkilat, terus kulit jeruknya hilang, jadi kelihatannya jelek gitu loh. Nah ini ada parfum apa nih? Mohon maaf Pak Ji, gue buka nih. Aduh, keras banget. Wadah. Ada parfum Gimap. Oke, berarti nggak ada bolong. Gue takutnya ada bolong, udah makanya gue buka. Head unitnya juga masih pakai Alpine yang lama banget itu. Masih pakai kaset. Apakah ini yang baru ya modelnya atau kayak gimana? Ini door trimnya juga udah mulai gimana ya? Nanti bagian jok, plafon juga ini bakal kita ganti semua ya, ditrim ulang karena kondisinya nggak bisa dipertahankan, dan ini juga udah nggak orisinal. Udah nggak orisinil. Ini juga bakal nanti kita ganti. Bagian belakangnya juga begitu nih. Kita lihat. Coba gue naik dulu nih. Tuh, isi AC-nya masih ini sih, lumayan ada yang patah-patah, udah nggak fungsi tuh. Nggak berfungsi. Nah ini mungkin kita bakal ganti nih. Banyak peralatan ya, lumayan lah. Sekarang kita lihat bagian mesinnya, gimana nih kondisinya. Wah, gue candu banget bunyinya nih. Oke. Ya.
Nah, di bagian ruang mesin juga ada beberapa titik keropos-keropos ya. Yang paling utama, yang paling sering banget itu di bawah aki, karena cairan aki turun ke bawah segala macam. Jadi rata-rata nih di bagian bawahnya itu udah pasti banyak yang keropos. Kalau dari segi mesin sih mobil ini kayaknya oke ya. Mesinnya masih enak bunyinya segala macam. Paling tinggal sentuhan sedikit, setelan-setelannya ganti-ganti, packing-packingnya ini kan olinya pada ngerembes semua, kabel-kabelnya juga pada berantakan. Nanti kalau bisa nanti kita rapiin semuanya, kita turunin, kita rapiin. Kemudian di bagian kolong-kolongan sasisnya nanti gua bakal angkat nih mobil ya. Kita lihat kondisi di bawah sasisnya itu gimana dan harus diapain. Dan ini beberapa kayak part-part tempat air ini, air cadangan, radiator segala macam, mana yang bisa kita ganti baru, kita ganti baru. Mana bisa kita perbaikin, kita perbaiki. Kalau kayak yang plastik-plastikan ini kan udah kuning banget ya, udah kuning banget, mudah-mudahan ada. Nah, kalau teman-teman punya informasi tempat penjualan spare part dari Toyota Kijang ini, teman-teman bisa bantu isi di kolom komentar. Karena ini pasti banyak nih barang-barang yang bakal kita cari. Mana tahu kan ada barang-barang NOS atau new all stock, dia stok lama tapi barangnya masih baru. Oke, yang mana lagi nih kira-kira yang bakal kita review? Velg masih asli. Kalian lihat ini velgnya NK ya. NK ring 14 kalau nggak salah, ring 14 NK. Kalau masalah velg kita belum tahu apakah kita pertahankan originalitasnya atau mungkin diganti. Tapi kalau dari segi bodi sih mungkin kita nggak terlalu banyak perubahan. Oke, gue rasa cukup dulu nih untuk video kita review kondisi awal dari Toyota Kijang ini. Dan untuk hasilnya mungkin kita akan bikinkan di part keduanya. Jadi kalian harus pantengin terus channel ini gimana nih hasil dari restorasi modifikasi Kijang Grand ini. Gua rasa cukup dulu untuk video kali ini. Gua Andra dari Platinum Auto Workshop pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Platinum Auto Workshop, one stop modification. Wassalam and see ya.